Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ali Wafa dengan NIM 202101020071. Saya perwakilan dari kelompok 1 studi Quran yang akan membahas tentang 2 poin. Yang pertama, pengertian ulumul Quran. Yang kedua, ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Yang pertama, pengertian ulumul Quran. Secara etimologi, kata ulumul Quran berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata, yaitu ulum dan Al-Quran. Kata ulum adalah bentuk jamak dari kata ilmu yang artinya ilmu-ilmu, sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat. Dengan demikian, ulumul Quran secara bahasa adalah ilmu atau pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Sedangkan menurut terminologi, para ulama memberikan redaksi yang berbeda-beda. Yang pertama menurut Syekh Manna Al-Qatan, yang kedua Az-Zarqani, yang ketiga Abu Syahbah. Walaupun redaksinya berbeda-beda, akan tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama. Dapat disimpulkan bahwasanya dari ketiga ulama tersebut sepakat bahwa ulumul Quran adalah jumlah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran, dan pembahasannya itu mencakup materi-materi yang ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Mengingat banyaknya ilmu yang berkaitan dengan pembahasan Al-Quran, ruang lingkup pembahasan Al-Quran itu jumlahnya sangat banyak. Berkaitan dengan masalah ini, Mas Siddiqi berpendapat bahwasanya ruang lingkup pembahasan ulumul Quran ada 6 pokok yang selanjutnya terdapat cabang-cabang pembahasannya tersendiri. Yang pertama, persoalan turunnya Al-Quran atau disebut nuzulul Quran. Yang kedua, persoalan sanad atau rangkaian para periwayat. Yang ketiga, persoalan qiraat atau cara pembacaan Al-Quran. Yang keempat, persoalan kata-kata Al-Quran. Yang kelima, persoalan makna-makna yang berkaitan dengan hukum. Yang keenam, persoalan makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri dengan nomor NIM 202101020069 akan melanjutkan presentasi dari teman-teman tadi. Yang selanjutnya yaitu tentang cabang-cabang ulumul Quran. Cabang-cabang ulumul Quran ada 17. Yang pertama yaitu ilmu adab tilawah Al-Quran. Ilmu ini membahas tentang tata cara dan kesopanan dalam membaca Al-Quran. Dan yang kedua yaitu ilmu qiraat. Ilmu ini membahas tentang bentuk-bentuk bacaan Al-Quran yang telah diterima oleh Rasulullah. Yang ketiga yaitu ilmu tajwid. Ilmu ini membahas tentang cara membaca Al-Quran seperti bacaan panjang, pendek, waswal, atau waqaf. Kemudian yang keempat yaitu ilmu mawatin an-nuzul. Ilmu ini menerangkan tentang tempat turun ayat dan urutannya satu persatu. Yang kelima yaitu ilmu tawarikh an-nuzul, yaitu ilmu yang membahas masa turunnya ayat dan urutannya satu persatu. Yang keenam yaitu ilmu asbab an-nuzul. Ilmu ini membahas tentang sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran tersebut. Yang ketujuh adalah ilmu gharib Al-Quran. Ilmu ini membahas tentang makna kata-kata yang pelik dan tinggi dalam Al-Quran. Yang kedelapan adalah ilmu wujuh an-nazair. Ilmu ini menerangkan kata-kata Al-Quran yang mengandung banyak arti dan menerangkan yang dimaksud pada tempat tertentu. Yang kesembilan yaitu ilmu ma'rifat al-muhkam dan al-mutasyabbih. Ilmu ini menjelaskan tentang ayat-ayat yang dipandang muhkam yang berarti jelas maknanya, serta menerangkan ayat-ayat yang musyabbihat, yaitu lafaz yang sama maknanya atau ayat yang sama maknanya. Yang ke-10 yaitu ilmu nasikh al-mansukh. Ilmu ini menerangkan ayat-ayat yang dianggap dihapuskan oleh sebagian mufassir. Adapun yang ke-11 yaitu ilmu bada'i'u Al-Quran. Ilmu ini menunjukkan keindahan-keindahan Al-Quran. Dan yang ke-12 adalah ilmu ijaz. Ilmu ini menerangkan tentang kekuatan susunan dan kandungan ayat Al-Quran. Yang ke-13 yaitu ilmu tanasuk, yaitu ilmu yang membahas tentang persesuaian dan keserasian antara suatu ayat dan ayat yang di depan dan yang di belakangnya. Yang 14 yaitu ilmu aqsam,
Ilmu ini membahas tentang ayat-ayat yang berisi tentang sumpah Allah. Dan yang ke-15 adalah ilmu amsal, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang perumpamaan-perumpamaan yang ada dalam Al-Quran. Yang ke-16 adalah ilmu jadal. Ilmu ini membahas tentang bentuk-bentuk dan cara-cara debat serta bantahan terhadap kaum musyrik yang tidak menerima kebenaran dari Tuhan. Dan yang ke-17 adalah ilmu i'rab Al-Quran. Ilmu ini membahas tentang barisan kata-kata Al-Quran dan kedudukannya dalam susunan kalimat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidan Antoillah dengan NIM 2041010200001. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi urgensi dan kegunaan manfaat mempelajari ulumul Al-Quran. Urgensi di sini berarti sesuatu hal yang sangat penting di dalam pelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Adapun pembagiannya, yang penting kita harus pahami, yakni yang pertama untuk memahami kandungan kalamullah yaitu Al-Quran, untuk mengetahui cara dan gaya serta metode-metode yang digunakan oleh para mutafsir dalam menafsirkan Al-Quran, disertai dengan penjelasan para tokoh-tokoh ahli tafsir. Kegunaan mempelajari ulumul Al-Quran. Yang pertama, dengan memiliki ilmu memahami ulumul Quran, diharapkan para penafsir dapat memahami kalam-kalam Allah. Yang kedua, dapat mengetahui cara dan gaya yang digunakan oleh para ahli tafsir. Yang ketiga, dapat mengetahui persyaratan-persyaratan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, dapat mengetahui makna dari setiap isi kandungan ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima, dengan adanya ulumul Quran, kitab tafsir dan mutafsir akan memiliki nilai yang sangat tinggi, berharga tentunya. Yang terakhir, dapat menjelaskan Al-Quran dan mempertahankan kesuciannya serta kebenarannya dari sesuatu Al-Quran dengan sangat hati-hati, karena bukanlah perkara mudah dan sederhana. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahpahaman, kekurangan pemahaman. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.